Aku mulai langsung aja ya soalnya. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Oh ya, bagaimana kabar kamu, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, syukur, Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, Nak, kamu sudah sarapan belum? Saya sudah sarapan, Bu. Oh, syukur, Alhamdulillah. Oh ya, Nak, kamu kesini dengan siapa, Nak? Saya tadi kesini sendiri, Bu. Oh, alah begitu. Baik, Nak, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang membuat kamu bertemu sama Ibu, Nak, saat ini? Apakah ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Gimana ya, Bu? Nggak apa-apa, Nak. Coba kamu ceritakan sama Ibu. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu. Dan coba kamu ceritakan, mungkin selama ini kamu punya suatu permasalahan yang dimana kamu bisa cerita sama Ibu. Jangan sungkan dan jangan khawatir, Nak. Di sini Ibu akan selalu mendukung kamu dan selalu mendengarkan kamu, Nak. Dan sebelumnya Ibu ingin bilang bahwa pertemuan kita akan dibatasi oleh waktu sekitar 15 menit. Jadi Ibu berharap semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya, Nak. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Saya merasa marah sama orang tua saya, terkhususnya kepada bapak saya, Bu, karena saya akan pindah sekolah lagi karena bapak saya bangkrut yang membuat saya harus pindah sekolah dan harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, Bu. Karena dari SD sampai SMA ini nggak pernah yang namanya saya menetap di sekolah tersebut, Bu, sampai saya lulus. Kok bisa seperti itu, Nak? Mengapa? Tolong jelaskan lebih lanjut lagi ya, Nak. Iya, Bu, jadi kata ayah saya bahwa seminggu lagi kami akan pindah ke kampung. Nah, di suatu pedesaan di rumah nenek. Perusahaan ayah saya bangkrut, Bu, karena ditipu habis-habisan sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, saat menjalin kerjasama dikarenakan bapak saya mudah sekali percaya, Bu, dengan orang dan terlalu baik sehingga sampai ditipu seperti itu, Bu, dan membuat ayah saya disuruh mengganti semua yang perusahaan tersebut dan kerugiannya dengan menggadaikan rumah dan properti di dalamnya. Sehingga kami sekarang tidak mempunyai apa-apa lagi, Bu. Terpaksa harus pindah ke rumah nenek di kampung untuk tinggal di sana karena sudah tidak mampu untuk hidup di kota lagi, karena sudah tidak mampu untuk biaya hidup di kota lagi, Bu. Jadi kami akan pindah ke kampung di rumah nenek, Bu. Baik, Nak, dari pembicaraan kita tadi bahwa Ibu menangkap saat ini kamu berada dalam situasi yang tidak membuat kamu nyaman dan membuat kamu tertekan, yang dimana di satu sisi kamu harus fokus pada ujian nasional kamu, namun di satu sisi kamu harus mengikuti keinginan orang tua untuk pindah sekolah dan bahkan pindah ke kampung halaman nenek kamu, sehingga membuat kamu merasa sangat sedih dan terpukul. Lalu apa yang nantinya akan kamu lakukan, Nak? Apakah sudah ada? Iya, Bu, betul, nggak tahu sih ya, Bu, belum memikirkan nanti kayak gimana. Intinya saya nggak mau terlalu berharap, apalagi keadaan kehidupan saya sudah sangat berubah drastis, yang dulu serba ada, hidup enak dan mewah, sekarang harus belajar untuk hidup sederhana dan berjuang dari nol lagi, Bu. Baik, Nak, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan seperti ini. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa uh, sebenarnya secara terpaksa dan keadaan orang tua yang membuat kamu harus pindah sekolah dan menetap di kampung
di kampung halaman rumah nenek. Namun di satu sisi kamu merasa sangat sedih, terpukul karena kamu akan berpisah dengan sahabat kamu dan dengan teman-teman kamu di sini. Lalu tujuan apa yang ingin kamu capai, Nak? Iya Bu, betul. Ya kayak tadi saya nggak mau terlalu berharap banyak dulu Bu. Intinya walaupun hidup di sekolah baru dan lingkungan yang baru, saya ingin bisa tetap fokus di kelas 12 ini dan lulus dengan nilai yang bagus supaya saya bisa masuk ke PTN favorit. Saya menjadi seorang dokter Bu, itu dulu aja. Wah, itu sangat bagus sekali Anak dan Ibu sangat mendukung keputusan kamu tersebut. Dan kamu juga hebat loh. Kamu walaupun dalam keadaan yang rumit saat ini, kamu tetap mempertimbangkan bagaimana supaya pendidikan kamu tetap berjalan dengan baik dan itu suatu hal yang bagus. Lalu setelah pertemuan ini, apa yang kamu harapkan, Nak? Saya harap bisa menyelesaikan permasalahan yang komplit ini Bu, lebih bisa menerima dengan ikhlas dan semoga saya bisa meyakinkan diri saya yang bahwa saya rasa memang eee, itu pilihan yang terbaik Bu. Wah, Masya Allah, itu sangat bagus sekali ya, Nah. Tetap pertahankan dan terus ditingkatkan. Lalu misalkan ketika kamu berada di kampung halaman rumah nenek dan kamu berada di sekolah baru, apa yang kamu inginkan, Nah? Semoga saya bisa nyaman dan betah Bu tinggal di kampung, apalagi saya baru pertama kali kampung. Tapi katanya sih Bu, hidup di kampung itu malah lebih enak, bikin nyaman serta lingkungannya adem, ya terus masyarakatnya sangat kompak dan ringan tangan juga Bu. Nah, tidak seperti di kotaan dan saya juga, berharap nanti bisa nyaman di sekolah baru Bu. Dan bisa fokus menyelesaikan kelas 12 ini. Namun sebenarnya saya lebih ragu, Bu, dan takut, ketika nanti di sekolah baru sih, Bu. Nah, ketika kamu berada di sekolah ini, kamu juga pada awalnya sebagai siswa baru kan, yang dimana kamu juga perlu adaptif dengan baik di sekolah ini. Namun seiring berjalannya waktu, kamu bisa membuktikan bahwa kamu tuh bisa adaptif dengan baik, sehingga kamu bisa memiliki sahabat terbaik, bisa memiliki teman-teman di sini dan dan bisa mengenal semua warga yang ada di sekolah ini. Jadi sebenarnya ketika kamu berada di sekolah ini, kamu kan sebagai siswa baru yang dimana kamu belum kenal dengan semua teman-teman di sini kan. Jadi kamu merasa sebagai hal yang baru dan suatu hal yang asing. Namun bagaimana cara yang kamu lakukan sampai kamu tuh waktu itu bisa menyesuaikan diri dengan baik, Nah? Ya betul sih, Bu, sebenarnya, eee, saya setuju. Jadi dulu saya bisa adaptif itu karena dari saya dulu sih, Bu, yang memulai dengan bersikap terbuka dan bisa nyaman sama teman-teman. Tapi sebelumnya saya harus merasa nyaman terlebih dahulu, Bu. Nah, pada lingkungan dari sekolah tersebut, jika hal tersebut bisa saya dapatkan dan rasakan, saya bisa adaptif dan dengan baik, Bu, nantinya. Wah, itu bagus sekali, Ana, dan memang benar bahwa dengan kita bersikap ramah dan terbuka dengan orang lain, kita bisa menjalin silaturahmi dan menambah relasi. Dan hal itu bisa kamu terapkan ketika kamu berada di kampung dan di sekolah baru, loh, Nak. Iya, Bu, sebenarnya ada benarnya juga yang Ibu katakan tersebut. Nah, sebenarnya saya itu bisa adaptif, Bu, dimanapun dan dalam situasi apapun. Karena saya juga ini bukan orang yang tipe introvert dan bukan tipe orang yang pesimis juga saya karena ketakutan saya soal perubahan gaya hidup saja, Bu. Namun saya yakin kok, Bu, sebenarnya saya bisa pastinya dan bisa
dan saya bisa kalau sudah terbiasa nantinya. Wah, Masya Allah, itu sangat bagus sekali, Nah, dan memang benar bahwa eh, dan memang benar bahwa dengan kamu bahwa sebenarnya kamu itu sangat ramah dan supel, lalu kamu juga bisa berbaur dengan siapapun itu. Lalu ketika ibu memberikan skala 1 sampai 5, kamu berada di tahap mana yang dimana kamu sudah merasakan ikhlas dan bisa menjalankan ketika kamu berada di lingkungan baru dan di sekolah. Nah, Kok saya tidak paham ya Bu, maksud Ibu? baik. Nah, jadi gini, misalkan kamu milih skala nomor 4, eh, milih skala nomor milih skala nomor 1, artinya kamu berada di tahap yang terendah yang dimana kamu tuh di awal sudah tidak mau mengikuti keinginan orang tua untuk pindah sekolah, bahkan pindah ke kampung halaman rumah nenek kamu. Yang artinya kamu secara terang-terangan langsung menolak. Namun ketika kamu memilih skala nomor 4 dan 5, yang artinya kamu sudah paham, sudah mengerti, dan sudah sadar bahwa keinginan orang tua itu yang terbaik, dan kamu sudah memahami keadaan orang tua kamu yang mengharuskan untuk seperti itu. Lalu kamu berada di tahap skala nomor berapa, Nak? Oh, kelas seperti itu Bu. Di tengah-tengah sibuk, yaitu di skala 3, jadi udah mau dan mencoba terima, namun belum merasa ikhlas saja Bu. Baik, Nak. Tidak apa-apa. Lalu jika Ibu bertanya lagi, di skala nomor berapa yang dimana kamu bisa menjalankannya dengan baik, Nak? Di skala 4 dan mantapnya tentunya di skala 5 sih Bu, tapi jika berbicara ikhlas saya rasa di skala 4 terlebih dahulu Bu. Baik, Nah, nggak apa-apa. Di sini Ibu ingin bilang bahwa misalnya jika pertemuan ini berakhir dan sudah selesai, lalu kamu istirahat, tidur, dan kamu bermimpi tentang sekolah baru kamu tersebut, bagaimana perasaan kamu, Nak? Sebenarnya saya akan merasa sangat senang Bu, apalagi sebenarnya saya suka tantangan dan suka hal baru, begitu Bu, dan pastinya akan senang karena nantinya saya akan mempunyai teman-teman baru, sehingga saya punya berbagai relasi baru yang tidak didapatkan di kota, sehingga sebenarnya mengajarkan saya untuk, tidak membedakan dan tidak pilih-pilih teman dan tidak saling merendahkan Bu, seperti itu Bu. Baik, Nah, jika Ibu ingin bertanya lagi, misalnya kamu tertidur, lalu kamu bermimpi, kamu berada di suatu kampung yang dimana itu kampung nenek kamu yang akan kamu tinggali, lalu di mimpi tersebut menceritakan bahwa kampung tersebut itu adalah kampung yang asri, damai, tenang, sejuk, punya pemandangan yang bagus, yang indah, dan juga warganya sangat ramah, dengan tangan yang dimana pada intinya kamu menemukan suatu hal yang baru, suatu hal yang unik, suatu hal yang beda, yang berkesan, yang dimana tidak kamu temukan dan tidak kamu rasakan ketika kamu selama ini tinggal di kota. Bagaimana perasaan kamu, Nah? Wah, dibayangkan saja sudah indah sekali ya Bu rasanya, jika hidup di kampung, apalagi kata Bapak di rumah nenek itu nggak kecil atau sempit-sempit banget sih Bu, nah, di sana juga dekat sawah, intinya indah banget Bu katanya pemandangannya, yang bikin nyegerin mata dan pikiran, yang tentunya beda banget dengan suasana di kota yang sumpek dan padat yang bikin pusing Bu. Baik, Nah, lalu bagaimana cara yang akan kamu lakukan untuk mencapai situasi tersebut, Nah? Mungkin saya akan coba bertanya terlebih dahulu Bu kepada bapak saya secara jelas dan detail, gimana keadaan di kampung itu, dan mulai mencari tahu tentang informasi di sekolah baru saya tersebut, dan apalagi bapak punya kenalan yang di mana anaknya teman bapak saya itu seumuran dengan saya Bu. Nah, dan nantinya sekolah bareng dan dekat dari rumah nenek, sehingga
Nantinya saya bisa bertanya-tanya sebelum sekolah hingga saya mantap dan yakin. Lalu jika saya merasa cocok dan nyaman terlebih dahulu di lingkungan baru, nanti saya akan ikhlas untuk pindah dan dengan senang hati, Bu. Baik, nah jika misalnya orang tua kamu langsung menyuruh kamu untuk sekarang pindah ke kampung halaman rumah nenek dan langsung menyuruh kamu sekolah di sekolah baru, bagaimana dan apa yang akan kamu lakukan, Nak? Ya tentunya kayak tadi, Bu, sebenarnya saya bisa adaptif dengan baik di sekolah jika suasana sekolah bisa membuat saya nyaman dan aman. Namun sebelumnya nanti saya di sekolah baru, saya akan banyak bertanya kepada anaknya teman bapak saya tersebut tentang informasi sekolah tersebut, agar nantinya ketika saya masuk sekolah tidak terlalu asing buat saya, Bu. Baik, Nak. Sangat bagus sekali dan Ibu sangat mendukung bahwa kamu tuh hebat ya, kamu masih bisa memiliki inisiatif tersebut untuk mencari solusi agar nanti kamu bisa nyaman dan bisa adaptif di tempat yang baru. Nah, mari Nak, sama-sama kita coba untuk menemukan solusi terbaik untuk supaya kami bisa semangat belajar kembali dan bisa mencapai keinginan kamu. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak? Menurut saya cuman niat dan fokus sih, Bu. Bagaimanapun kita ditempatkan dan serumit apapun pikiran kita, kalau sudah ada niat baik di hati pasti bisa fokus untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, Bu. Baik, nah sangat bagus sekali dan kamu memang tipe anak yang seperti itu. Lalu sebenarnya jika ibu ingin bertanya dan ingin kamu jujur, apa sih yang kamu takutkan atau yang kamu khawatirkan ketika kamu berada di lingkungan yang baru, Nak? Sebenarnya ada sih, Bu, yang cukup terpikirkan dan dikhawatirkan. Soalnya kan itu lingkungan baru, apalagi akan tinggal di kampung yang tentunya akan sangat jauh berbeda ketika saya hidup di kota. Kalau di kota pada umumnya cenderung individualis dan agak egois, gaya hidupnya juga mewah. Namun ketika di kampung lebih suka pada kebersamaan sehingga harus bisa menyederhanakan kehidupan. Lalu di kampung juga orangnya ya harus menetapkan sopan santun sih, Bu, dan tata krama yang baik. Karena kecenderungan hidup di kampung lebih suka kebersamaan gitu, Bu. Ya intinya gitu sih, Bu. Baik, nah jika Ibu berbicara dari angka 1 sampai 5 pada skala berapa yang kamu tuh merasa bisa bisa adaptif di kampung nanti, Nak? Cara seperti itu dan ditanya soal itu skala 2 deh, Bu, mungkin. Gak apa-apa, nah bahkan Raditya Dika pernah berkata bahwa hidup itu adalah perpindahan. Jadi misalnya ketika ibu bertanya, kamu lebih memilih, misalkan kamu secara terpaksa untuk mengikuti keinginan orang tua sehingga kamu tidak bisa menjalankannya dengan baik dan prestasi kamu menurun, atau kamu memilih kamu sudah paham tentang keadaan orang tua dan kamu sudah ikhlas dan bisa menerimanya. Lalu kamu akan memilih yang mana, Nak? Dan kamu berada di skala yang berapa, Nak? Eee, saya rasa memang sudah pilihan yang terbaik, Bu, sehingga seharusnya seperti itu. Namun pelan-pelan saya bisa ikhlas dan akan terbiasa kok, Bu, karena saya sudah punya niat untuk selesaikan kelas 12 dengan nilai yang memuaskan sehingga saya bisa lolos seleksi PTN dan menjadi dokter yang sebenarnya menjadi semangat saya untuk tetap fokus demi impian saya itu. Nah, sehingga bisa tetap fokus ujian nasional nanti walaupun keputusan dari orang tua untuk pindah sekolah dan di kampung, Bu. Wah, Masya Allah, itu sangat bagus sekali, Ana, dan memang benar apa yang kamu katakan tadi bahwa mau bagaimanapun kamu tetap harus fokus sama pendidikan kamu supaya kamu bisa menjadi dokter sesuai keinginan kamu dan kamu juga masih punya tanggung jawab kepada orang tua kamu dengan cara kamu menyelesaikan pendidikan kamu dengan baik. Baik, Nak, pertemuan kita sudah berakhir. Apa yang bisa kamu simpulkan dan apa yang kamu rasakan setelah pertemuan ini, Nak? Baik,
Jadi yang bisa saya simpulkan adalah bahwa sebenarnya kita sebagai anak jangan terlalu egois dan harus bisa mengerti keadaan orang tua itu. Tidak selamanya kita akan hidup enak, ya seperti roller coaster ada naik ada turunnya dan sama seperti kehidupan. Apalagi jika selama ini orang tua sudah memberikan yang terbaik kepada kamu, namun karena suatu keadaan untuk berubah harus bisa menerimanya dan berusaha tetap menjalankan kewajiban sebagai anak dan pelajar dengan baik. Mau bagaimanapun keadaan untuk bisa bahagiakan orang tua dan perasaan saya merasa sangat lega dan tenang, Bu, yang awalnya saya mumet sekali, buat saya dan berat untuk menerima, bahkan terbayangkan untuk menjalaninya saja sangat berat dan sulit. Namun bisa membuat saya menerimanya, Bu, dengan pemikiran yang terbuka dan bijaksana. Terima kasih, Bu, untuk hari ini karena Ibu sudah memberikan banyak masukan pada saya, Bu. Mungkin itu Baiklah, saja, Bu. baiklah sama-sama. Ibu Ibu cukupkan ya, Nak. Terima kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu.